Masih di Anies Pagi bersama saya Cika Mutazam dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anies Pagi hari ini, dan kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana Lembaga Bantuan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan guru honorer akibat pemecatan akibat kebijakan cleansing Kadisdik DKI Jakarta. Setidaknya hingga saat ini sebanyak 107 guru honorer di sekolah negeri telah kehilangan pekerjaan. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menindaklanjuti pengaduan yang dilakukan oleh sejumlah guru honorer yang menjadi korban pemecatan atau cleansing oleh sekolah negeri di Jakarta. LBH Jakarta pun membuka posko pengaduan terhadap guru honorer yang terdampak. Hingga kini setidaknya terdapat 107 guru honorer yang tersebar di 5 kota madya Provinsi DKI Jakarta di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMP, hingga sekolah menengah atas, SMA, yang mengalami pemecatan sepihak. Ada total 107 guru honorer yang terdampak dari kebijakan cleansing yang dilakukan di beberapa satuan pendidikan negeri di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Jadi ketika itu teman-teman guru honorer datang berhimpun, kemudian kami berdiskusi terkait apa yang menjadi problem gitu ya. Dalam proses diskusi di Senin kemarin, kami melihat ada pola yang tidak beraturan gitu ya, masih sangat sporadis. Ada teman-teman yang masih bekerja, masih ada jam ngajar, kami melihat ada pola yang tidak beraturan gitu ya, masih sangat sporadis. Ada teman-teman yang masih bekerja, masih ada jam ngajar, ada juga yang sudah betul-betul tidak bekerja lagi, sudah betul-betul diberhentikan gitu oleh pihak sekolah. Dan kami menilai ini sepertinya ada dampak yang lebih meluas dan sebaran korban yang jauh lebih meluas. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaludin, membantah telah melakukan pemecatan terhadap 107 guru honorer di Jakarta. Menurutnya, 107 guru honorer tersebut ditertibkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN karena keberadaannya tanpa seleksi yang jelas serta tidak terdaftar di Dapodik. Kondisinya adalah guru honorer ini mereka dibiayai. Mereka diangkat oleh kepala sekolah ya, dengan dibayar dengan dana BOS tanpa seleksi yang jelas ya. Dari 2017 dan bahkan 2022 pun kita sudah informasikan jangan mengangkat guru honorer. Ya. Nah, namun dalam prakteknya ada beberapa sekolah, kepala sekolah yang mengangkat guru honorer yang dibiayai oleh dana BOS. Lebih jauh, Budi juga menjelaskan larangan pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah sudah disosialisasikan sejak 2017 lalu. Terkait hal ini, pihak Disdik pun akan melakukan pemanggilan dan evaluasi kepada kepala sekolah yang masih membandel dengan merekrut guru honorer tanpa prosedur yang jelas. Dari Jakarta Pusat, Radi Sanjaya, iNews melaporkan.